Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Unwanud Darfi fi ilmi as-sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk di bab 2, isim zaman dan isim makan. Qala al-mu'allif isma az-zaman wal makan. Dua isim zaman dan makan. Ini dua bab yang disatukan karena sama wazannya. Nanti kita bedakan di konteks kalimat. Si pembicara, ya biasa kita tahu dia maksudkan zaman atau makan. Atau penulis kita bisa tahu ini dia yang dia maksudkan adalah zaman atau makan dengan pembicaraan yang disebutkan. Kalau lagi membicarakan tempat, maka itu adalah tempat. Kalau dia membicarakan waktu, maka itu adalah waktu. Nanti dilihat, karena sama wazannya. Huma isman, keduanya adalah isim. Yadullan, yang keduanya menunjukkan ala zamani wuku'il fi'li au makani. Atas waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Wahuma min ghairi thulathi, mudah saja dia dari selain thulathi. Ala waznis mil maf'ul, belum dahulukan selain thulathi ya, karena mudah. Selain thulathi di atas wazan isim maf'ul kemarin, yang sama dengan isim fa'il tinggal di fathah sebelum akhir. Iya, itu wazannya dari selain thulathi. Nah, mukhraj muqam min akhraja aqama. Iya, dari akhraja dan aqama. Dari thulathi, ya. Ini dari thulathi di atas wazan maf'al. Tapi perhatikan rinciannya karena ini wazannya akan berbeda-beda. Dari thulathi di atas wazan maf'al. Di fathah mim dan ainnya maf'al. Ini ada syaratnya. Itu antum harus garis bawah itu setelahnya. In kana mudhari'uhu madmumal ain au maftuhaha. Jika fi'il mudhari'nya itu di dhamma ainnya atau di fathah. Berarti fi'il mudhari'nya yang dilihat ya, yaf'ulu atau yaf'alu. Maka dia adalah maf'al. Au kana mu'tallal lam, atau dia adalah fi'il mu'tal lam, yaitu fi'il nakis. Jadi fi'il nakis itu selalu isim zaman dan makannya maf'al. Walaupun fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Itu keunggulannya. Jadi walaupun fi'il mudhari'nya yaf'ilu, tetap. Apalagi memang fi'il mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'alu. Misalnya, antum dapat fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Seperti yad'u. Ya pasti mada'ah. Yaf'alu. Yas'a. Berarti mas'a. Tapi masalahnya walaupun yaf'ilu. Seperti yarmi. Kan yaf'ilu. Apa isim zaman makannya? Marma. Dipahami? Jadi kalau fi'il nakis punya hukum khusus. Fi'il nakis punya hukum khusus. Maf'al untuk semuanya. Nah contoh mansor, maftah, mas'a, marma, mauqa, matwa. Semua ini ya, beliau contohkan mansor yaitu yang suruh, maftah yaitu yaf'alu, mas'a ini fi'il nakis yang berwazan yas'a, marma untuk fi'il nakis yang berwazan yaf'ilu, yarmi, mauqa. Beliau ingin mengatakan mu'tal akhir bukan hanya nakis. Makanya beliau tidak bilang kalau dia nakis. Beliau cuma bilang apa? Mu'talam. Berarti mencakup nakis dan lafif. Lafif, nakis dan lafif. Paham tak? Iya. Ini yang beliau contohkan dengan kata mauqa. Iya, yaki mauqa. Matwa. Untuk wako mauqa lafif mafruq. Untuk matwa lafif makrun. Lafif makrun. Itu yang beliau inginkan kepada kita. Beliau ingin jangan sampai kita aukana mu'tallam langsung kita bilang kena
nakis. Enggak, yang penting lamnya mu'tal. Yang penting lamnya mu'tal. Makanya nanti di tasrif isim zaman dan makan, isim fi'il mu'lafif mengambil hukum fi'il nakis. Fi'il lafif mengambil hukum fi'il nakis. Kenapa? Mau makrun atau mafruq, pasti lamnya mu'tal. Pasti lamnya apa? Mu'tal. Jelas kan? Makrun, ain dan lamnya mu'tal. Mafruq, fa dan lamnya mu'tal. Jadi pastikan mu'tal lam semuanya. Makanya dia mengambil hukum apa? Fi'il nakis. Iya, itu contohnya. Kedua, itu wazan pertama. Wazan kedua, wa ala wazni maf'il. Selain tulati zaman dan makan bisa berada di atas wazan maf'il bi kasril ain, di kasro ainnya maf'il. In kana, kapan ini? In kana mudhari'uhu maksurul ain. Itu pertama, kalau mudhari'nya ainnya itu di kasro. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Au kana mithalan, atau dia fi'il mithal. Jadi fi'il mithal tidak ada yang berwazan maf'al. Jadi fi'il mithal tidak melihat mudhari, tapi lihat mithal atau bukan. Tanda seperti fi'il nakis, jangan lihat mudhari. Jangan lihat mudhari. Kapan mu'tal lam? Maf'al. Kebalikannya fi'il mithal, jangan lihat mudhari. Kapan dia fi'il mithal? Mu'tal huruf pertama. Lawan dari nakis, mu'tal huruf terakhir. Kalau dia mithal, lihat misalnya, mu'talnya di mana. Kalau di awal langsung maf'il. Iya. Jadi tidak perlu antum cari mudhari'nya dulu. Cari mudhari. Seperti mithal nakis tadi. Antum dapat Roma, marma. Rodia, mardo. Goza, magza. Demikian pula mithal. Dapat wa'ada, oh mau'id. Wa'ada, mau'id. Walada, maulid. Dipahami ini? Pokoknya lihat maddi apa. Gitu dia. Ini untuk mithal dan nakis. Nah, majlis, madrib, mau'id, maisir. Majlis, jalasa yajlisu. Madrib, daraba yadribu. Mau'id, wa'ada, yau'idu, ya'idu. Maisir, untuk yang mu'tal, misal, iya. Beliau contohkan misal ya dan misal waw. Iya. Selesai. Sampai situ sebenarnya. Setelah itu kata-kata yang simai. Wa qad sumi'a. Salah harokat itu ya. Sumi'a. Wa qad sumi'a minal arabi. Telah didengar dari orang Arab. Al-fadon. Iya. Seharusnya dibaca al-fadun. Ya, situ al-fadun. Iya. Qad sumi'a minal arabi al-fadun. Ada beberapa lafaz telah didengar dari orang Arab. Bil kasri. Dengan di kasro. Ainnya maksudnya ya. Wa qiyasuha al-fathu. Sementara kiasnya adalah apa? Fathah. Seperti seperti al-masjid. Seharusnya kan sajada yasjudu masjid. Tapi datang masjid. Tempat sujud. Ini namanya simai. Al-matli' tola ayat lu'u. Matla'. Seharusnya. Tapi datang apa? Matli'. Al-mansik. Sama juga. Ya, al-mambit. Al-marfiq. Al-maskit. Al-majzir. Al-mahsyir. Al-masyrik. Al-maghrib. Semua ini adalah simai. Menyelisih kaidah yang ada. Selesai masdar asli, isim zaman dan makan. Setelah itu, kan ini terkait dengan huruf mim, maka belum kasih kita di sini masdar. Ada masdar yang belum kita pernah dapat. Kan kita sudah dapat masdar asli, masdar marro, masdar hay'ah. Masih ada satu masdar. Seharusnya belum bawa ke sana ya. Yang ini. Wa ammal masdarul mimi. Adapun masdar mimi. Ada namanya masdar mimi. Kenapa dinamakan masdar mimi? Masdar yang diawali oleh huruf mim. Dan ini
nanti berfungsi kalau kita tidak tahu kaidah masdar. Kita tidak tahu ini muta'addi atau lazim, sehingga bisa kita faal atau fu'ul. Tidak tahu itu. Maka tambahkan saja huruf mim. Maka jadilah masdar mimi namanya. Masdar mimi. Gimana dia? Fahuwa bil fathi mutlaqa. Ciri masdar mimi itu mimnya di fathah dan ainnya di fathah secara mutlak. Terserah awalnya fi'il madhi mudhari'nya apa. Tidak melihat lagi itu. Selalu namanya masdar mimi, mimnya di fathah, ainnya juga di fathah. Secara mutlak. Jadi kalau jadi masdar mimi jalasa yajlisu majlas. Paham kan? Majlas. Selalu di fathah. Illa kecuali minal misalil wawi. Kecuali dia dari fi'il misal waw. Maka masdar miminya fahuwa bil kasri. Maka dia dengan kasra. Nah contoh mau'id. Seharusnya kan kalau misal ya maisar. Maisar. Misal ya. Tapi kalau misal waw maisir. Berarti satu saja yang dikecualikan. Masdar mimi dengan mim dan ain di fathah. Kecuali misal waw di kasra ainnya. Sama dengan isim zaman dan makan. Sama dengan isim zaman dan makan. Jelas pembahasan kita ini? Selesai. Untuk semuanya. Termasuk yang belum selipkan tentang masdar mimi. Tanda masdar mimi. Iya. Kemudian kata belum berikutnya. Ismul alah. Isim alat. Iya. Huwasmun masugun minat tulathi. Selesai masalah. Dia adalah isim yang dibuat dari tulathi. Tidak ada isim alat, dia ada tulathi. Jadi tasrif fi'il ke isim itu kalau thulathi ada isim alat. Selain thulathi tidak ada isim alat. Jadi dia dibuat dari thulathi. Maknanya 5, bukan lama ya. 5 waqa'al fi'lu biwasitotihi. Terhadap apa yang terjadi perbuatan dengan perantaraannya. Yaitu dia menunjukkan alat untuk melakukan pekerjaan. Karena perbuatan itu terjadi lewat dia. Iya. Misalnya sendok. Antum mengambil makanan, menjilat makanan. Perantaraan sendok. Berarti dia alat untuk menjilat. Maka dia mil'aqah. Apa artinya mil'aqah? Sendok. Dari kata la'iko menjilat. Karena dia adalah antum jilat lewat alat itu. Paham kan? Menunjukkan atas alat. Wa uzanuhul qiyasiyah thalathah. Wazannya yang qiyasiyah ada 3. Selain ini adalah simai. Selain ini adalah simai. Bahkan selain ini adalah jamid sebenarnya. Tidak punya tasrif. Memang tidak punya tasrif. Yaitu mif'al. Mif'al. Mif'alah. 3 inilah isim alat. Mif'al, mif'al, mif'alah. Bikasri awwaliha, dengan dikasrah huruf pertamanya semuanya. Mif'al, mif'al, mif'alah. Nah, miftah, mihlab, mil'aqah. Demikian pula kata-kata yang lainnya. Iya. Semua itu disebut dengan isim alat. Semua kata yang ditasrif punya isim alat. Yang penting 3 huruf. Tidak ada rubai yang punya isim alat. Selesai isim yang ada dalam tasrif. Dengan ini kita tamat. Yang ada dalam tasrif. Iya. Setelah itu adalah pembahasan jenisnya. Iya, ini pembahasan mudah setelahnya insyaAllah. Alhamdulillah. Al-mudzakkar wal mu'annath. Pembahasan berikutnya adalah mudzakkar dan mu'annath. Perlu ditahu karena di nahwu untuk memberikan tanda mu'annath atau tidak. Yang qasimul isim ila. Isim terbagi ke mudzakkar laki-laki, ke rajul, wa ila dan kepada mu'annath perempuan. Wal mu'annath kisman. Mu'annath ada 2. Mu'annathun bitta, ada kata itu perempuan kan adanya ta marbuto maksudnya. Iya.
madkuratan dalam keadaan taknya itu disebutkan ada dalam lafaz kamroatin wa muqaddaratan, atau dalam keadaan dia taknya dihilangkan, disembunyikan. Kasyamsin, asalnya syamsatun. Ya, asalnya syamsatun. Kemudian taknya dihapus, dihilangkan menjadi syamsun. Wa mu'annatun bil alif. Ada kata mu'annat karena ada alif. Maksudnya alifnya yang mana itu? Maksurotan. Apakah alifnya maksuro? Alifnya alif bengkok tanpa hamzah setelahnya. Au mamdudatan, atau alifnya mamdudah. Yaitu ada alif setelahnya ada apa? Hamzah. Fal maksuratu. Kalau alif ta'nin maksuro apa itu? Alifun mufradatun zaidatun fi akhiril ismi. Masya Allah. Alif ta'nin maksuro itu adalah alif mufrad, berarti bukan jamak. Alif mufrad tambahan di akhir isim, berarti keluar yang asli. Kalau ada alif dia dari asli di akhir isim, maka bukan untuk ta'nits. Seperti al-fata, alifnya asli dari ya. Aso, alifnya asli dari waw. Itu bukan ta'nits. Jadi tidak semua alif itu menunjukkan ta'nits. Kapan ta'nits? Tambahan di akhir isim. Dia tambahan berada di akhir isim. Sudah, mu'annas itu pasti. Iya. Contohnya apa? Dikro, oh tambahan. Jarha, tambahan. Kubro, tambahan. Berarti ini ta'nits. Di sini kita sudah jelas. Kapan alif itu kita bilang mu'annas, kapan alifnya itu bukan mu'annas. Paham syaratnya itu? Tambahan, terus mufrad, terus di akhir. Itulah alif ta'nits maksuro. Ini sudah genap sudah. Iya. Wal mamdudah, sementara mamdudah apa? Alifun zaidah. Masya Allah. Kita dapat faedah ini. Jadi alif mamdudah itu, alif ta'nits mamdudah adalah alif juga. Tambahan. Di akhiri sama. Di akhirnya aido juga. Tapi qoblaha alif. Ada alif sebelumnya alif. Jadi ada dua alif sebenarnya. Iya, ada dua alif. Sebenarnya, patugolabuhuhiya hamzah. Maka alif yang berada di akhir itu diubah menjadi hamzah. Karena teori kaidah ada alif setelah alif, maka diubah menjadi hamzah. Kan gini. Jadi yang menunjukkan dia itu mu'annats, alifnya itu. Misalnya kita bilang begini, ahmar. Ini kan mudzakarnya. Mu'annasnya itu adalah hamro. Alif ini sudah menunjukkan dia mu'annats. Kenapa? Alif tambahan. Itu sudah menjadikan mu'annats. Terus kenapa dibilang mamdudah? Karena setelahnya ada alif lagi. Setelah alif tambahan itu ada alif. Yang mana alif yang ini diubah menjadi hamzah. Karena terletak setelah alif. Jadi menunjukkan dia mu'annats ini. Dipahamkan? Adapun alif kedua itu tambahan lagi setelah alif. Kemudian diubah menjadi apa? Hamzah. Jelas pembahasan kita sekarang? Itu dia, alhamdulillah. Iya. Nanti akan datang kaidahnya. Waw ya alif terletak setelah alif tambahan jadi hamzah. Jadi hamzah akan ada nanti tempatnya di bab 3 insyaallah. Iya. Seperti hamro, asyuro. Jadi kata asyuro itu sudah mu'annats. Dipahamkan? Setelahnya itu adalah alif lagi. Jadi kita bercerita adalah alif tambahan, bukan hamzah tambahan. Karena hamzah itu adalah dari alif. Dari alif. Itu namanya mamdudah. Terus, wayang qasimu aidon ila. Terbagi juga isimnya. Isimnya terbagi lagi isim ke sahih, maksur, mangkus. Jadi ada isim sahih, ada isim maksur, ada isim mangkus. Fal maksur, makana akhiru alifan lazimatan. Ini sudah kita maklumi. Maksur adalah apa yang akhirnya selalu alif. Akhirnya selalu alif. Kal huda wal mustafa. Wal mangkus, kalau mangkus, makana akhiru ya'an lazimah. Apa yang akhirnya ya lazimah. Selalu ya. Maksuron makoblah di kasro apa yang sebelumnya.
kenapa tidak ditambah tadi juga di fathah sebelumnya? Kalau alif. Karena kalau alif pasti sebelumnya fathah. Kalau ya, sebelumnya belum tentu kasro. Bisa sukun. Paham ya? Seperti mereka contohkan dobyun. Ya. Dobyun. Ini kan akhirnya selalu ya. Tapi sebelumnya adalah sukun. Tapi kalau alif tidak akan pernah sebelumnya sukun. Tidak ada kata akhirnya alif sebelumnya sukun. Tidak ada. Anda paham kan? Tapi kalau ya harus tambah ini kata. Di kasro apa yang sebelumnya. Harus ditambah. Kenapa? Kalau ada kata yang di fathah sebelumnya, di sukun sebelumnya. Walaupun akhirnya ya, kita tidak nambahkan isi mangkus. Jadi perlu ini kata. Iya. Selalu ya, tapi di kasro sebelumnya. Keluar yang selalu ya, sebelumnya sukun. Iya, kadai wal munadi. Ini contohnya. Wasohi. Sohi yang gimana? Ma laisa kadzalik. Apa yang tidak seperti tadi. Yaitu tidak ada akhirnya alif. Atau tidak ada akhirnya ya sebelumnya di kasro. Maka dia adalah sohi. Berarti ini. Dobyun. Sohi, mangkus, maksur. Sohi. Jadi walaupun mu'tal akhirnya, tetap dibilang sohi di isim. Anda paham ini? Jadi beda-beda itu pengertian sohi mu'tal. Di isim dan di fi'il. Anda paham kan? Antum dapat kata begini. Dalwun. Ini sohi mu'tal maksur. Sohi maksur mangkus. Sohi. Padahal dia mu'tal. Kenapa? Karena di isim hanya ada sohi, maksur, mangkus. Nah, berarti alif tanit maksuro itu adalah maksur. Makanya nanti isim maksur ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Seperti sohi, ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Mangkus, ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Maka ismul ladzi lam sharif kan bukan jenis khusus. Dia adalah masuk di jenis sebelumnya. Cuma terbagi dua. Anda bisa paham ini sekarang? Ini pembagian Masya Allah. Iya. Jadi apa yang tidak seperti maksur. Tidak seperti mangkus. Maka namanya sohi. Pada isim ya. Kalau pada fi'il enggak. Iya. Nah syajarah. Contoh syajarah. Kitab. Ada alifnya tapi enggak di akhir. Ada alifnya tapi tidak di akhir. Maka di sini sohi. Wa idza nuwinal maksur hudifa akhiruhu mutlaqa. Jika antum tanwin isim maksur, maka antum hilangkan akhirnya secara mutlak. Itu isim maksur ya. Misalnya gini, antum mendapat kata fata. Antum mau tanwin, hilang ini akhirnya langsung, makanya di sini harokannya fatan. Tanda huda, apapun tanwinnya. Apapun tanwinnya, yang anehnya nanti apapun tanwinnya. Hilang huruf akhirnya. Huda, mau dia marfu ini. Dia marfu. Kata antum bilang, hudan. Kenapa? Tanwin ini kan nun sukun. Padahal ini adalah marfu. Jadi nanti itu walaupun marfu tetap hudan. Hudan warohmatun. Padahal rohmatun atopnya. Kenapa rohmatun padahal hudan? Ini masalah nanti. Karena itu tanwin nun sukun. Harokat fathah itu bukan harokat huruf terakhir. Itu memang harokatnya dal. Harokatnya siapa? Dal. Dipahami ini? Jadi isim maksur kapan ditanwin? Faedah besar ini. Isim maksur kapan ditanwin? Hilang huruf terakhir. Kalau antum bertanya kenapa? Ketemu dua sukun. Siapa itu? Alif dan nun sukun. Jelas kan? Alif dan nun sukun. Selesai. Wakadal mangkus. Demikian pula isim mangkus. Hilang juga akhirnya. Tapi tidak mutlak. Fi halatai. Pada dua keadaan. Pada dua keadaan. Ar-rafa wal jar. Ketika ropa dan jar. Misalnya, ketika bertanwin ya. Ketika bertanwin. Maksudnya tidak pakai al.
Nggak pakai al. Antum mau baca qadi. Boleh antum qadin. Dah? Walaupun marfu. Karena tanwin ini adalah ini nun sukun yang berpindah ke sini. Qadin. Ja'a qadin. Marartu bi qadin. Dua keadaan saja. Kalau yang pakai alif maksur semua keadaan. Rofa nasab jer. Kalau mangkus dua keadaan. Rofa dan jer. Rofa dan jer. Ja'a qadin marartu bi qadin. Ketika nasab nampak kan dia berhenti di atas alif. Ro'aitu qadiya. Ro'aitu qadiya. Adapun beral ndak hilang. Beral ndak hilang. Rofa nasab jar ndak hilang. Ja'al qadi. Ro'aitul qadi. Marartu bil qadi. Ndak hilang. Sudah paham ini? Sayyid? Yakin? Selesai. Setelah itu kita akan masuk pembagian berikutnya lagi. Mufrad dan ghair mufrad. Alhamdulillah. Iya. Berarti kita akan bahas mufrad, musanna, jama'. Jama' dengan 3 jenisnya. Jama' dengan 3 jenisnya. Alhamdulillah. Sedikit lagi, insyaallah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Sama itu. Enggak apa-apa. Kan dengan dimajukan itu tanwin enggak hilang. Kan dihilangkan. Enggak hilang kenapa? Karena kan kalau ada tanwin alif memang dimaafkan ada. Itu kan antum bilang Zaidan. Antum baca apa? Zaida. Kan ada alifnya tuh. Alif enggak ada masalah kalau ada. Alif tidak ada masalah. Tetap. Dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah alal alif. Al-mahdhufah. Di atas alif yang dihilangkan. Fathah muqaddarah alal alif mahdhufah. Walaupun tertulis, harus bilang kita mahdhufan. Karena kapan sudah maju harokatnya, berarti dia hilang sebenarnya. Tapi alif dimaafkan secara tulisan. Secara lafaz alif tidak ada. Tapi secara tulisan ada. Jadi antum tidak boleh kita i'rab bilang dhamma muqaddarah alal alif. Sampai situ enggak. Dhamma muqaddarah alal alif al-mahdhuf. Iya, secara lafaz. Ketika rofa nasab jar, mutlaqon maksudnya rofa nasab jar. Da lafdon lakhoton. Tidak ada. Dia hanya 3 nah? Itu kiasi. Selain itu simai. Terus isim zaman dan makan yang di kasr huruf akhir pada harusnya apa? Fathah. Untuk isim ala juga begitu. Kapan tidak ada mim di kasro? Simai. Isim alat. Zaman dan makan. Zaman dan makan. Kalau menyelisih teori. Maf'al ini. Maf'il ini. Kalau dia menyelisihinya. Simai. Mafruk. Mongkon. Nggak bisa tuh. Kan alif, bukan ya yang hilang. Kalau mau kok kalau memang ya, kalau dia di fathah, berarti kan tidak boleh antum kasrah. Iya kan dilihat huruf terakhir. Iya kan nakis. Tidak dilihat pada huruf pertama. Makanya dibilang kalau mu'tal akhir. Ya tidak apa-apa dia mu'tal juga awalnya. Tapi mu'tal akhir yang dilihat. Iya kan harus mital.
Makanya dia bilang misal, bukan mu'tal huruf pertama. Beda tuh huruf terakhir tadi tuh, mu'tal akhir. Kalau awal langsung belum bilang apa? Misal. Mengeluarkan lafif, ya mafruk. Huruf awalnya juga mu'tal. Itu yang apa bukan hudud. Harokat ainnya apa? Kan tanwin saja. Ketika alif hilang, tanwin maju ke depan. Tanwin yang maju bukan harokatnya. Tahu tanwin yang maju? Yaitu yang maju nun sukun. Hudan. Itu kalau yang antum majukan adalah harokat akhir. Antum majukan apa? Harokat akhir atau tanwin? Tanwin toh. Makanya huda, hudan. Tanwinnya yang maju. Sudah? Rifki? Padahal antum tidak mau bertanya ya? Mau aja memang? Karena asalnya. Kan bengkok lurus itu kalau 3 huruf mengisyaratkan asal. Kalau asalnya waw lurus, kalau asalnya ya bengkok. Iya, kalau kita musanah untuk itu nanti. Kalau kita jadi nanti ada hubungannya nih di pembahasan musanah. Ketika untuk ubah ke musanah, fatayan atau fatawan. Dilihat dari bengkok lurusnya itu. Kalau lurus berarti fatawan, kalau bengkok fatayan. Aso, ditulis lurus, berarti asowan. Kalau seandainya ditulis bengkok, asoyan. Gitu nanti. Enggak apa-apa. Kan asalnya memang kias. Sajadah yasjudu masjad. Itu memang asalnya. Cuman didengar dari orang Arab. Nah, kalau antum bilang masjid, enggak masalah, siapa yang bisa dengar orang Arab? Ya, kan sekarang kembali ke orang Arab, maksudnya kembali ke kamus atau hidup dengan orang Arab. Nah, kita di sini, kalau enggak bisa lihat kamus, tidak hidup dengan orang Arab, ya asalnya kiasi, enggak disalah. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan.